Nah, namun sebelum itu karena tadi ada pertanyaan dari Pak E, saya jawab dulu singkat ya. Yang pertama persoalan husnul khatimah. Husnu itu artinya yang baik, dari hasuna yahsunu husnan. Husnu itu sesuatu yang baik. Lawannya itu adalah su. Su itu yang buruk. Itu lawannya. Nah, kalau disebut husnul khatimah, ya, khatimah itu artinya ujung, akhir. Ya. Allah SWT ya dalam hadis qudsi itu mengatakan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah khatimah ini. Nabi katakan di situ, innamal a'malu bi khawatimiha. Khatimah jamaknya khawatim. Ya. Khawatim itu jamak dari khatim. Ya. Khatimah itu artinya ujung. Nabi pernah menyampaikan dari menafsirkan apa yang Allah sampaikan kepada beliau. Kata Nabi, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal yang Allah nilai adalah amal terbaik kita, itu ujungnya. Jadi Allah tidak peduli dengan bagaimana awalnya kita dulu, masa lalu kita dulu. Kita penuh dengan kesalahan dan dosa, kita penuh dengan perbuatan jahat dan zalim, bahkan kita berbuat syirik, kita kufur, tapi ternyata di akhir hayat kita tutup dengan keadaan sebagai orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang beribadah, ya, maka orang ini disebut husnul khatimah. Ya. Ujungnya baik dan nilai Allah itu di situ. Ya. Jadi al-ibrah itu kata Ibnu Taimiyah, al-ibrah bi khawatimiha la bi bidayatiha. Nilai seseorang itu dilihat bagaimana ujungnya, la bidayatiha, bukan awalnya. Nah, ini tujuannya untuk lebih memotivasi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menilai kita bagaimana ujungnya. Contoh sahabat-sahabat, Umar bin Khattab dulunya tidak beriman, Khalid bin Walid dulunya tidak beriman, bahkan yang memimpin pasukan waktu perang Uhud mengalahkan umat Islam. Lalu kemudian menjelang akhir hayatnya, belum sampai ujung kehidupannya sebetulnya, dia sudah bertaubat ya. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah itu setelah perang Uhud, dia taubat, bahkan dia menjadi pemimpin khalifah yang kedua. Karena Nabi katakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang-orang terbaik yang ada di antara kalian yang hidup di masa jahiliyah, dia sudah terhormat, dia sudah jadi orang yang baik, maka akan menjadi orang-orang yang terbaik pula ketika dia menjadi muslim di masa-masa Islam. Itu terbukti dengan keberadaan Umar bin Khattab. Jadi doa husnul khatimah itu hendaknya dibaca sebelum orang itu wafat. Jadi kita ini berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu kita bacanya sekarang ini. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kehidupanku adalah husnul khatimah. Aku wafat dalam keadaan sebagai muslim, aku wafat dalam keadaan sebagai orang yang beriman dan sedang taat, aku wafat dalam keadaan sebagai orang yang soleh. Itu wafat husnul khatimah. Dan kita bilang, wa na'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung kepada engkau dari wafat ujungnya yang buruk, wafat dalam keadaan berdosa, wafat dalam kondisi lagi nyanyi-nyanyi, dugem di diskotik, lagi ngelihat tontonan-tontonan yang Allah haramkan, lagi katakanlah main judi, lagi main perempuan, meninggal dunia. Itu su'ul khatimah. Atau dia wafat kafir, tidak muslim, itu su'ul khatimah. Dan memang pada waktu kita nazak, kita di ujung akhir hayat itu,
itu syaitan dari jenis jin terus mendorong kita supaya kufur. Jangan dikira, makanya orang yang wafat itu harus didampingi ya. Kalau kita ada saudara kita mau wafat, udah di ujung-ujung, dampingi, talkinkan dia la ilaha illallah, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak wafat di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia goda oleh setan supaya kafirlah kamu, jadilah Yahudi, jadilah Nasrani, engkau akan dapat kebahagiaan bersamaku. Begitu kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ujung akhir hidupnya dia baca la ilaha illallah, orang ini pasti masuk surga. Tapi nggak gampang, karena an-nasu yamutu ala ma kana alaihi. Seseorang meninggal dunia di atas kebiasaannya selama dia hidup. Hati-hati, kalau orang biasanya selama hidup main judi, bisa-bisa matinya sedang berjudi. Orang biasanya ke masjid, biasanya ngaji, maka mudah-mudahan dia wafat dalam keadaan sedang pergi ke masjid, sedang ngaji, sedang menolong orang lain, dan lain-lain. Mati husnul khotimah tidak berarti mati dalam keadaan sholat, tidak berarti mati dalam keadaan sedang ngaji juga, tidak. Mati dalam keadaan khutbah meninggal dunia, belum tentu. Husnul khatimah adalah wafat atau mati dalam keadaan sebagai muslim, dan dia dalam keadaan taat sebagai muslimnya. Itu husnul khatimah yang kita minta ya. Para sahabat Nabi nggak ada itu cerita yang wafatnya lagi sujud wafat gitu, lagi sholat wafat, lagi ngaji wafat, lagi khutbah wafat, nggak ada ya. Memang ada seperti sahabat Nabi yang terdekat, Umar bin Khattab, sedang sholat ditusuk, tapi wafatnya bukan sedang sholat, itu setelah dia di rumah. Utsman bin Affan juga ditusuk ketika mengimami sholat, betul ada, tapi itu bukan jaminan ya. Jadi yang jaminan sama dengan orang mati di hari Jumat, oh, itu bagus itu, tapi tetap bukan jaminan. Mati di hari Kamis malam Jumat, bukan jaminan. Yang jaminan itu dia mati dalam keadaan muslim, dia mati dalam keadaan rajin ibadah, itu yang jaminan ya. Jadi biar matinya mungkin kecelakaan, biar matinya jatuh, biar matinya sakit, biar matinya kayak apapun, tapi dia wafat sebagai muslim, wafat dalam keadaan berbuat baik, maka orang itu husnul khatimah ya. Saya kira itu lawan. Makam ditumpuk, makam ditumpuk itu boleh saja ditumpuk selama ditumpuk itu sudah diyakini dengan kondisi pemahaman soal tanah itu seperti apa. Jadi yang bisa mengukur itu ya ahli di daerah itu, mungkin 3 tahun 5 tahun dianggap sudah merata dengan tanah, habis sudah dagingnya semua, paling tinggal tulang-tulang pun sudah hampir habis, sudah mulai mengeropos, tinggal tulang-tulang yang sedikit saja, dan yang tersisa nanti tulang ekor. Nah, tulang ekor itu sulbi, itu yang nanti di hari kiamat kita bangkit, itu betul ya. Jadi boleh saja jenazah ditumpuk, tidak dilarang, tapi jangan ditumpuk baru mati sebulan, baru mati 5 bulan, baru mati setahun. Kalau dianggap oleh orang sana, setahun mati masih ada nih, masih kelihatan ini. Wah, itu jangan. Yang dikira-kira sudah habis, sudah rata dengan tanah, baru ditumpuk. Boleh saja, apalagi lama-kelamaan kalau tanah semakin mahal, jangankan buat orang yang mati, yang hidup, yang mati aja jadi susah katanya. Di mana cari tempat dia mati? Baik, kita lanjutkan ya sekarang. Sholat qiyamul lail yang paling utama diusahakan witir. Kalau waktunya pendek, kita udah bangun kesiangan, udah mau azan subuh, maka kata Nabi, fa'in khashitumus subha fa'autiru biwahidah. Kalau kalian khawatir sebentar lagi akan masuk waktu subuh, tapi belum masuk ini, sebentar lagi. Tandanya kalau di sini itu Pak E udah baca yang ayat Aqimus sholat udah deket tuh,
baca aqimus shalah, udah baca aqimis sholata innas sholata tanhal fahsya'i wal munkar, sudah dekat. Segeralah sholat kalau mau. Di situ sholat 1 rakaat kata Nabi. Jadi kita terhitung sholat malam di hari itu, walaupun yang kita lakukan hanya sholat 1 rakaat. Ya. Kalau kita bisa kerjakan dari mulai ba'da isya, witir dulu 3 rakaat juga boleh. Tapi kalau bangun lagi nanti tengah malam sholat lagi 2 rakaat ya sampai 8 rakaat, jangan ditutup dengan witir. Karena la witron fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nggak boleh 1 malam itu 2 kali witir, itu nggak boleh. Jadi itu ya, witir saja. Tapi kalau udah takut subuh, witir aja. Jangan 2, 1 itu yang dicari. Tapi kalau bisa 3 lebih baik. 3 rakaat waktunya masih ada panjang. Udah. Baik, kemudian bahasa tanah itu supaya mengingatkan kita itu asal kita. Makanya syariah kita sangat menghormati jenazah itu, diperlakukanlah sebagaimana mestinya. Ketika dia matinya dalam kendali kita, ada di lingkungan kita ini. Kalau wafatnya dibuat di luar kendali kita, seperti di kapal, di lautan, kan di luar kendali kita. Kalau kita tetap adain dia di kapal, sementara kapal masih 8 hari lagi menepi, masih sebulan lagi menepi, ini akan menjadi sumber penyakit. Ya baunya, ya apanya bisa menjadi sumber penyakit. Maka disuruh supaya jenazah ini terbuang segera. Cara yang kita disuruh dalam syariat, mengkafankan, ya, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, mesti ada yang dikerjakan. Oh nggak bisa kita menguburkan, kita bisa nggak memandikan? Bisa, mandiin dulu. Bisa nggak kita mengkafankan? Kafankan dulu. Bisa nggak kita menyolatkan? Bisa, kita sholatkan dulu. Bisa nggak menguburkan ke tanah? Nggak bisa karena di laut. Nah maka lemparkan ke laut. Itu pun nggak boleh dilempar begitu aja. Sebisa mungkin berpikir dia itu tenggelam. Makanya harus ada batu. Disunahkan tuh ada yang pemberat, batu atau apa pemberat, tenggelamkan dia supaya dia nggak mengapung. Kalau itu kemudian talinya, pemberatnya terlepas lalu dia mengapung, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita disuruh tenggelamkan. Bagaimana orang yang jatuh dari atas pesawat ke laut, jatuh pesawat berkeping-keping, sama juga. Kita itu disuruh dikubur supaya mengingatkan kita itu asal kita dari tanah. Kita pun bukan dari tanah langsung diciptakan oleh Tuhan satu-satu dari tanah. Jadilah kita, tidak. Yang seperti itu cuma Nabi Adam. Kalau kita dari tanah pun dari saripatinya. Yang berulang saya sampaikan, tanah itu menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan sayur-sayuran, buah-buahan. Kita yang makan sayuran dan buahan. Lalu sayuran sebagian dimakan oleh hewan-hewan, hewannya kita makan lagi. Semuanya dari tanah itu asalnya. Nah, itulah kita dari tanah. Jadi bagaimana kalau orang kafir dibakar, orang kafir debu, orang kafir ya cuma dibakar ya, ada lagi yang lain. Cuma dibakar kan, semuanya tanah dan dibakar. Ya nggak apa-apa. Silahkan cara mereka, tapi kita sebagai muslim tidak boleh memperlakukan jenazah seperti itu. Kan tuntunannya jelas. Itu kewajiban kita 4 tadi. Harus sebisa mungkin dimandikan, mandikan. Lain hal kalau dia sudah mati berkeping-keping kayak kemarin itu ada jenazah, maaf, yang dipotong sampai 300 keping apa tuh yang apa namanya? Mutilasi itu biasanya kan mesti 8 10 ini 300-an kayak dicacah kayak daging kecil itu dibikin. Itu bagaimana kita mau mengkafankannya lagi? Sudah masukin di peti sudah. Tapi bisa disolatkan, kita solatkan. Kalau mandiin nggak bisa. Udah kafankan. Solatkan bisa nggak? Bisa kalau solatkan. Taruh di peti kita solatkan. Kuburkan bisa nggak? Oh bisa, kuburkan tetap gitu. Apa yang bisa dari 4 kewajiban ini jangan ditinggalkan semua. Saya kira itu.